Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 101042580 dari kelas TF4903. Baik semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan model atom, mulai dari pemikiran awal sampai ke model atom modern yang kita kenal sekarang. Jadi, atom itu sendiri merupakan bagian paling kecil dari suatu materi yang memiliki sifat kimia dari unsur tersebut. Tetapi, karena atom ini tidak bisa kita lihat secara langsung, para ilmuwan akhirnya membuat model untuk membantu menjelaskan seperti apa sebenarnya struktur atom itu. Menariknya, tiap model itu tidak muncul begitu saja, tetapi selalu muncul karena ada pertanyaan atau kelemahan dari model sebelumnya. Kalau kita mundur jauh ke belakang, konsep atom pertama kali muncul dari pemikiran seorang filsuf Yunani, yaitu Demokritus, yang berasal dari wilayah Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dia berpendapat bahwa semua materi itu tersusun dari partikel kecil yang tidak bisa dibagi lagi, yang ia sebut sebagai atomos. Pemikiran ini muncul dari pengamatan sederhana terhadap benda yang jika terus-menerus dibagi akan mencapai batas terkecilnya. Namun, karena belum ada metode eksperimen pada saat itu, gagasan ini masih bersifat filosofis. Dari sinilah muncul kebutuhan untuk membuktikan apakah konsep ini benar secara ilmiah. Lalu muncullah John Dalton. Kebutuhan akan bukti ilmiah inilah yang kemudian mendorong munculnya teori dari John Dalton, seorang ilmuwan asal Inggris yang hidup pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dalton mencoba mengangkat konsep atom dari sekadar ide menjadi teori ilmiah yang bisa dibuktikan. Ia mengembangkan teorinya berdasarkan eksperimen seperti hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Dari eksperimen tersebut, Dalton melihat bahwa zat selalu bereaksi dalam perbandingan yang tetap, sehingga ia menyimpulkan bahwa materi pasti tersusun dari partikel kecil yang tidak bisa diubah-ubah kembali, yaitu bisa kita sebut juga dengan atom. Itulah alasan kenapa ia memodelkan atom sebagai bola yang padat dan tidak bisa dibagi lagi. Walaupun kontribusinya sangat besar, Dalton ini tidak mendapatkan hadiah Nobel karena pada masa itu penghargaan Nobel belum ada. Namun, teorinya menjadi dasar bagi perkembangan ilmu kimia modern. Seiring berkembangnya teknologi, muncul pertanyaan baru, apakah atom benar-benar tidak bisa dibagi? Pertanyaan inilah yang kemudian dijawab oleh J.J. Thomson, seorang fisikawan asal Inggris yang bekerja di laboratorium Cavendish. Lewat eksperimennya tabung sinar katoda, dia menemukan bahwa ada partikel bermuatan negatif yang bisa dibelokkan oleh medan listrik dan magnet, yang kemudian kita sebut dengan elektron. Penemuan ini menjadi bukti bahwa atom ternyata bisa dibagi dan memiliki struktur di dalamnya. Karena itu, Thomson mengusulkan model atom seperti roti kismis, di mana muatan positif tersebar dan elektron berada di dalamnya. Ia mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1906 bukan hanya karena menemukan elektron, tetapi karena berhasil menjelaskan bagaimana listrik dapat dihantarkan melalui gas, yang pada saat itu merupakan fenomena yang belum sepenuhnya dipahami. Model ini masih menyisakan pertanyaan, apakah muatan positif benar-benar tersebar merata seperti itu? Lalu ada Ernest Rutherford. Untuk menjawab keraguan tersebut, Ernest Rutherford, seorang ilmuwan asal Selandia Baru, melakukan eksperimen lempeng emas. Dalam eksperimen ini, partikel alfa ditembakkan ke lempeng emas tipis, dan hasilnya ternyata tidak sesuai dengan model Thomson. Bagian besar partikel memang menembus, tetapi ada yang dibelokkan bahkan dipantulkan. Dari sinilah Rutherford menyimpulkan bahwa muatan positif tidak tersebar, melainkan terkonsentrasi kecil pada inti kecil di pusat atom, sementara sebagian besar atom adalah ruang yang kosong. Rutherford memperoleh hadiah Nobel Kimia pada tahun 1908 karena penelitiannya dalam bidang radioaktivitas dan transformasi unsur, yang menjadi dasar penting dalam memahami struktur inti atom. Model ini juga memunculkan masalah baru. Jika elektron mengelilingi inti, kenapa tidak jatuh ke intinya? Lalu ada Niels Bohr. Masalah inilah yang kemudian coba diselesaikan oleh Niels Bohr, seorang ilmuwan asal Denmark. Bohr melihat bahwa model Rutherford belum mampu menjelaskan kestabilan atom dan juga spektrum cahaya. Untuk itu, Bohr menggabungkan konsep kuantum dan menyatakan bahwa elektron hanya bisa berada pada lintasan tertentu dengan energi tertentu. Dengan kata lain, elektron tidak bisa sembarangan kehilangan energi dan jatuh ke intinya. Model ini berhasil menjelaskan kenapa atom tetap stabil dan menghasilkan spektrum cahaya tertentu. Bohr mendapatkan hadiah Nobel Fisika pada tahun 1922 karena berhasil menjelaskan struktur atom dan radiasi yang dipancarkan oleh atom, khususnya pada atom hidrogen.
Namun, ketika ilmuwan mulai mempelajari atom yang lebih kompleks, muncul lagi keterbatasan dari model ini. Selanjutnya ada Schrödinger and Heisenberg. Keterbatasan model Bohr inilah yang kemudian mendorong pengembangan model atom modern oleh Erwin Schrödinger dari Australia dan Werner Heisenberg dari Jerman. Mereka menemukan bahwa elektron tidak bisa dijelaskan hanya sebagai partikel yang bergerak dalam lintasan tertentu. Elektron juga memiliki sifat gelombang. Oleh karena itu, Schrödinger mengembangkan persamaan gelombang untuk menentukan kemungkinan posisi elektron. Sedangkan Heisenberg menyatakan bahwa ada batas dan keterbatasan dalam mengukur posisi dan momentum secara bersamaan. Heisenberg memperoleh hadiah Nobel Fisika pada tahun 1932 karena merumuskan mekanika kuantum yang mampu menjelaskan perilaku partikel subatom secara sistematis. Sementara itu, Schrödinger mendapatkan Nobel pada tahun 1933 karena mengembangkan persamaan gelombang yang menjadi dasar dalam menghitung probabilitas keberadaan elektron. Dari sinilah lahirlah model atom modern, di mana elektron tidak berada pada lintasan yang pasti, tetapi dalam orbital sebagai daerah probabilitas. Kalau kita perhatikan, setiap model atom selalu muncul karena adanya kelemahan dari model sebelumnya, atau karena adanya hasil eksperimen baru yang tidak bisa dijelaskan. Jadi, perkembangan ini bukanlah loncatan, tetapi proses yang saling sambung menyambung. Selain itu, penghargaan Nobel yang diterima beberapa ilmuwan menunjukkan bahwa penemuan mereka tidak hanya penting, tetapi juga membawa perubahan besar dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Jadi, dari sinilah kita bisa melihat bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara bertahap dan terus-menerus diperbaiki. Setiap ilmuwan memberikan kontribusi berdasarkan temuan yang mereka miliki. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu memahami perkembangan model-model atom. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.